Jadi seperti inilah kira-kira realita yang terjadi di negara kita, nggih, bahwa guru harus mengajar bahkan menggunakan HT ya, ini handy talkie, kemudian orang tua mendampingi. Antara harapan dan realita demikian jomplang. Apakah kita hanya berharap pada pemerintah atau gereja bisa melakukan juga sesuatu untuk membantu pemerintah? Nah, Mas Daniel, menurut Mas Daniel apa sih yang atas tadi yang jomplangnya antara harapan dan realita tadi? Apa yang menurut Mas Daniel yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Baik, saya mohon izin untuk menunjukkan beberapa slide. Okay. Jadi seperti inilah kira-kira realita yang terjadi di negara kita, nggih, bahwa guru harus mengajar bahkan menggunakan HT ya, ini handy talkie, kemudian orang tua mendampingi. Nah, untuk pemerintah sendiri sudah menegaskan ya bahwa sekolah harus lebih fleksibel di dalam menerapkan sistem pembelajaran. Ya, dalam arti tidak harus selalu menggunakan Zoom, tidak harus menggunakan Google Meet. Nah, karena tidak semua siswa memiliki cukup kuota, Romo, dan orang tua juga banyak yang keluarga juga yang terdampak begitu, misalnya PHK, pengurangan pegawai di kantor-kantor itu juga luar biasa, nggih. Nah, banyak teman saudara juga yang mengalami. Jadi saya juga menjadi ya ini sebagai informasi tersendiri juga bagi kami terkait dengan arahan pemerintah tadi. Lalu pembatalan UN, kemudian pemerintah juga sudah menggratiskan modul ya untuk PAUD, SD, pulsa gratis, bantuan UKT juga, di kampus kami juga seperti itu, di banyak kampus juga sama. Kemudian juga mempertimbangkan tumbuh kembang anak tersendiri. Nah, kemudian menyambung ke yang disampaikan Romo tadi, apa yang seharusnya gereja lakukan ya? Tentu setidaknya gereja di lingkup paroki harus memiliki data, ya, memiliki data berapakah umat yang bekerja sebagai guru, ya, karena kita frameworknya ada di pendidikan, nggih. Lalu berapa jumlah pelajar aktif, ya, di semua level, saya rasa. Nah, ketika semua data sudah didapatkan, nah barangkali ya ini saya menggunakan kata barangkali karena memang melihat kemungkinannya, apakah mungkin ketika data sudah didapatkan lalu gereja memberikan support ke siswa, misalnya ada misalnya ya paroki yang memiliki akses wifi. Nah, dengan protokol kesehatan yang ketat, siswa bisa datang, lalu belajar di situ. Nah, mereka bisa menggunakan internet dan disupport oleh paroki. Kemudian untuk guru mungkin gereja bisa mengundang pakar ya yang memiliki kompetensi untuk bisa meningkatkan skill guru-guru dalam menggelar pembelajaran secara daring, ya. Karena kita tidak tahu kapan situasi pembelajaran daring ini akan berakhir. Ada yang memprediksi sampai 2023, ada yang sampai 2024. Kita tidak pernah tahu. Dan untuk orang tua ya gereja bisa
memberikan pendampingan, ya. Karena saya yakin ada komisi pendidikan juga di lingkup gereja dan tim pelayanan. Tim pelayanan. Nah, jadi bagaimanapun siswa lebih banyak melakukan kegiatan di rumah. Jadi justru peran orang tua ini yang sangat-sangat primer, saya rasa. Pengangkatan Romo. Artinya gereja harus sampai pada level itu ya Mas ya. Karena selama ini sejauh yang saya dengar gerak paroki itu rata-rata ada di level misalnya membantu biaya pendidikannya untuk anak. Itu ada beberapa paroki yang saya tahu. Tapi kalau pemahaman ini tadi harus sampai bergerak sampai itu gitu ya. Mengapa demikian? Karena begini Romo, setelah berbincang dengan beberapa teman, keluarga, nyatanya memang sekolah, ya, sekolah Katolik juga, termasuk, mereka masih berpikir ke arah yang sangat-sangat ideal, yang mana penerapan emergency remote teaching belum berjalan. Jadi siswa masih diminta untuk mengerjakan tugas seperti layaknya pembelajaran luring, ya. Kemudian mereka harus misalnya membeli peralatan yang untuk praktek, ya, harus ke toko. Ya itu kan membahayakan mereka juga kalau akhirnya nanti harus keluar dari rumah. Betul. Dalam tanda kutip begini, atau singkatnya, perlu ada peran dari gereja untuk ikut menyenggol, ya, menepuk, ya, atau mengingatkan sekolah supaya mereka kembali ke ke situasi prihatin tadi itu. Mbok yo yang simpel saja, tidak harus mengikuti learning outcomes yang ada di kurikulum, ya, dikurangi capaiannya atau dirubah. Nah, saya rasa gereja perlu memiliki hak juga, ya, untuk mengingatkan. Jadi terutama untuk paroki-paroki yang punya sekolah di lingkup parokinya gitu ya Mas. Nah, satu untuk pertanyaan berkaitan dengan paroki ini. Seringkali paroki akan berhadapan dengan itu tugasnya pemerintah. Sehingga karena ada semacam kota ini, lalu paroki salah tidak berani melompati itu. Salah nggak sih Mas kayak gini nih? Sekeras-kerasnya nggak apa-apa. Menurut saya tidak salah Romo. Iya, tidak salah asalkan semuanya dilakukan dalam norma-norma tertentu, norma kesopanan yang pertama pasti, artinya perlu ada forum khusus, ya, ada melihat suasana juga, ada media yang tepat, dan juga mendatangkan mungkin ada moderatornya. Nah, dan ini tentunya tidak lalu mendiskreditkan satu atau pihak tertentu. Jadi gereja perlu melihat ini secara bijak, secara universal, objektif, supaya kesemuanya ini bisa berefleksi. Gitu. Nah, karena satu pengalaman saya pernah diajak diskusi juga di salah satu sekolah Katolik di Muntilan. Nah, menikah kita menggelar webinar, ya, disupport oleh sekolah, dan kebetulan ada Romo Pamong yang mendampingi. Nah, jadi sangat-sangat berimbang. Nah, gereja ada, lalu dari instansi pendidikan ada, ya, kemudian guru-guru banyak yang hadir di situ di dalam forum tersebut, dan ini menjadi sebuah kombinasi yang ya terjadi dinamika yang balance. Gitu Romo. Ya, berarti gereja juga harus berani hadir dalam situasi ini. Gitu harus ya? Berani, Romo. Harus berani. Harus ya, berani. Jangan hanya terkotak. Ini tugas pemerintah. Bukan hanya begitu, tapi gereja harus berani hadir di dunia pendidikan.